Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah. Selamat merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kita bersuka cita karena kematian Tuhan Yesus membuat kita terbebas, membuat kita merdeka dari dosa-dosa kita. Hari ini saya ingin membagikan suatu kebenaran firman Tuhan dengan tema pengorbanan Yesus mempertemukan kasih dan keadilan Allah. Sebagai dasar firman Tuhan, kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus menyampaikan bagaimana siksaan yang dialami oleh Yesus. Sebelum dia disalibkan, dia harus melewati penderitaan yang begitu luar biasa. Dia dicaci maki, dia dihina, dia dicambuk. Tetapi firman Tuhan mencatat, dia tidak pernah membalas. Itulah suatu teladan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semua itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Hari ini kita percaya bahwa Yesus telah membayar lunas dosa-dosa kita. Jadi kita harus hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus teladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu dia dimaki, dia tidak membalas. Dia menderita, dia tidak balik mengancam. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengampuni dosa-dosa orang-orang yang menganiayanya. Dan kita percaya bahwa kematian Yesus mempertemukan kasih dan keadilan. Kita tahu Allah itu maha kasih. Dia mengasihi kita, apapun dosa kita, dia selalu mengampuni kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah juga maha adil. Itu berarti setiap manusia yang berdosa harus dihukum. Apa hukumannya? Yaitu masuk neraka. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi melalui pengorbanan Yesus, kasih Allah dan keadilan Allah dapat dipertemukan. Tanpa pengorbanan, maka kasih dan keadilan tidak bisa dipertemukan. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita telah dipilih, kita telah diselamatkan. Firman Tuhan mencatat bahwa dulu kita sesat seperti domba yang tidak tergembala. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, kita kembali kepada gembala agung kita. Kita digembalakan dengan baik. Bahkan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku kepada air yang tenang dan membaringkan aku di rumput yang hijau. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tahu bahwa dunia semakin tertekan, semakin hiruk pikuk dengan serangan virus corona. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia tahu menuntun kita, dia tahu menjaga kita, dia tahu melindungi kita, bahkan dia akan meluputkan kita. Dia sudah mati di kayu salib, dosa kita sudah ditanggung dia, dan dia katakan, oleh bilur-bilurmu kamu telah sembuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang menderita sakit penyakit, Anda sedang menderita karena sakit hati, Anda sedang menderita karena iri hati, terbeban dalam hidup ini. Percayalah bahwa hari ini kematian Yesus menyembuhkan sakit hatimu, menyembuhkan penyakitmu, menyembuhkan luka hatimu, menyembuhkan hal-hal yang membebani hidupmu. Percayalah, hari ini jangan hanya sekedar kita melakukan seremonial,
untuk memperingati kematian Yesus di kayu salib. Tapi mari kita tangkap makna kematian Yesus di kayu salib. Dosa kita sudah diampuni, kasih dan keadilan Allah dipertemukan oleh Yesus melalui pengorbanannya. Saya percaya bahwa kalau kita menangkap ini, kita pegang ini, maka kita akan tampil sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita tidak akan hidup lagi dalam ikatan belenggu dosa, tetapi kita hidup merdeka karena Yesus sudah mati dan melunasi dosa-dosa kita. Hari ini ada 3 hal yang harus kita pegang, yaitu ketika kita merayakan kematian Yesus di kayu salib atau kita merayakan Paskah, ingat ada 3 hal sesuai dengan janji firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal, bukan kasih yang sementara, tetapi kasih yang kekal. Dan dia telah membuktikan kasihnya itu, yaitu telah mati di kayu salib untuk membayar lunas dosa-dosa kita. Yang kedua, bukan hanya dosa kita saja yang ditanggung oleh Yesus, tapi dia berkata, oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Jadi selain keselamatan yang kita terima, maka fisik kita, jasmani kita Tuhan pulihkan. Segala sakit penyakit kita percaya, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, dulu kita adalah orang-orang yang sesat seperti domba, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, kita kembali sebagai domba yang memiliki gembala yang baik. Ingat, kita punya gembala, Yesus namanya. Kalau Anda belum percaya Yesus, buka hatimu, undang dia, masuk dalam hatimu, maka dia akan menggembalakan Anda. Hidup Anda akan dituntun dan hidup Anda akan dibaharui dan Anda akan menjadi anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat Hari Paskah, selamat menikmati kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib, dan tampillah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.